Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas tentang studi kebijakan pemerintah tentang baruan energi dalam sektor ketenagalistrikan. Adapun anggota kelompok kami yaitu Katarina Seri, yaitu saya sendiri, Nanda Putra Pertama, Sulfikar, Imran Supri, dan Muhammad Suryajaya. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjadi pemateri pertama, yaitu penjelasan konsep dasar perencanaan energi terbarukan pada sektor ketenagalistrikan. Energi terbarukan merupakan sumber energi pengganti dari sumber energi yang pada umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi. Saat ini, peningkatan kebutuhan energi didominasi oleh energi fosil yang tak terbarukan, tentunya tak ramah lingkungan. Energi fosil berkaitan erat dengan perusahaan ekologi yang berakibat pada pemanasan global, bergesernya lapisan bumi, iklim yang tidak menentu, polusi udara, dan pencemaran lingkungan. Alternatif untuk mengurangi penggunaan BBM di samping menggunakan adalah konversi BBM ke bahan bakar gas atau BBG untuk sektor transportasi. Penggunaan BBG pada kendaraan bermotor sudah dimulai sejak tahun 1987 dan mengalami pasang surut karena berbagai kendala teknis termasuk minimnya infrastruktur dan sosialisasi secara berkelanjutan. Potensi energi baru dan terbarukan sangat signifikan di Indonesia, dianugerahi sumber daya energi yang sangat bervariasi. Tercatat adalah 75.091 megavolt panas bumi, 29.164 mini mikro hidro, 769,69 megavolt biomasa, 49.810 tenaga surya, 480 kW per meter kuadrat per day, tenaga angin 3-6 meter per sekon, bahan bakar nabati 161,5 juta SBBM, biogas 2,3 juta BBM, dan sampah kota 3.000 megavolt atau Dirjen Energi Baru dan Terbarukan dan Konversi Energi atau ESDM. Data tersebut meyakinkan kita betapa kayanya energi baru dan terbarukan yang perlu diberdayakan. Pemerintah mencatat sepanjang 2015 lalu total pembangkit listrik tenaga EBT baru mampu memasok setidaknya untuk 9,4 GW listrik. Komposisinya tenaga bayu sebesar 0,4 gram watt, surya 0,3 gram watt, bioenergi 1,9 gram watt, mikrohidro 0,3 gram watt, air 5,1 gram watt, dan panas bumi 1,4 GW. Angka ini ditargetkan akan meningkat pada 2016 dengan total kapasitas 11,90 gram watt. Besaran ini akan terus meningkat hingga mencapai 41,79 pada 2025 mendatang dengan baruan 23% EBT. Khusus untuk energi dari panas bumi, pemerintah akan menambah kapasitas hingga 274 megavolt dengan melelang 8 wilayah kerja pembertambangan panas bumi. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya. Total investasi dalam membangun pembangkit panas bumi pada 2016 nanti diperkirakan sebesar 1,14 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 19,3 triliun rupiah. Dengan menambah 11.123 GWh, maka ditaksir akan ada pendapatan negara bukan pajak atau PNBP tambahan sebesar 630 miliar. Bisa dilihat dari gambar yang tertera pada PPT. Pendekatan dalam perencanaan energi terbarukan pada sektor ketenagalistrikan. Berbagai teknik atau model perencanaan energi dapat dibangun dari yang paling sederhana sampai yang sangat rumit. Secara umum, model tersebut dapat dibedakan dalam 5 pendekatan utama, yaitu pendekatan proses, pendekatan tren, pendekatan elastisitas, pendekatan ekonometri, dan pendekatan input-output. Berbagai alternatif proyeksi dapat dibuat dengan menggunakan satu atau beberapa teknik analisis yang tersedia. 1. Pendekatan proses. Pendekatan proses menguraikan aliran energi dari sumber energi primer sampai permintaan final. Prosesnya mencakup ekstraksi sumber daya energi, penyulingan, konversi, transportasi, penimbunan, transmisi, dan distribusi. Keunggulan pendekatan ini adalah mudah mengakomodasi bahan bakar tradisional,
dapat dilakukan dengan perhitungan sederhana dan metode paling cocok dalam menguraikan alternatif teknologi yang ada saat ini. Kendala utamanya, pendekatan ini hanya dapat dipakai untuk sektor energi saja, sehingga tidak dapat menggambarkan interaksi energi ekonomi dan variabel-variabel kebijakan ekonomi. 2. Pendekatan tren. Pendekatan tren memiliki keunggulan utama berupa kesederhanaan data dan persyaratan. Pendekatan ini menunjukkan ekstrapolasi kecenderungan masa lalu berdasarkan pemeliharaan kurva. Analisis ini dapat juga dilakukan dengan memproyeksikan nilai historis rata-rata kegiatan energi ekonomi dan rasio energi per kapita. Meskipun secara luas digunakan dalam peramalan, terutama oleh negara-negara berkembang, keterbatasannya ternyata cukup banyak. Kecenderungan atau perilaku di masa silam mungkin tidak terlalu relevan dengan kejadian di masa depan. Secara umum, pendekatan ini tidak dapat menggambarkan perubahan-perubahan yang bersifat struktural, determinan permintaan. Karena tidak terbuka bagi umpan balik interaksi energi ekonomi, maka pendekatan ini kurang cocok untuk analisis kebijakan. 3. Pendekatan elastisitas. Pendekatan elastisitas dapat dilakukan dengan menghitung besarnya elastisitas permintaan terhadap pendapatan dan elastisitas permintaan terhadap harga. Ini menunjukkan perubahan tingkat permintaan energi terhadap perubahan pendapatan dan harga. Kelemahan pendekatan ini adalah besarnya unsur ketidakpastian atau estimasi elastisitas permintaan. Alasan ketidakpastian tersebut karena kondisi beberapa data, keterbatasan variabel harga, pendapatan dan kenyataan data antar waktu atau time series yang digunakan tidak mencerminkan perubahan sisi dan struktur permintaan energi dalam jangka waktu yang lebih panjang. 4. Pendekatan ekonometri. Pendekatan ekonometri menggunakan standar perhitungan kuantitatif untuk analisis dan proyeksi ekonomi. Kelebihan pendekatan ekonometri adalah dalam analisis kebijakan dan proyeksi jangka pendek sampai jangka panjang. Yang kelima, pendekatan input-output. Pendekatan input-output hampir sama dengan pendekatan ekonometri. Ada dua keunggulan pendekatan ini. Yang pertama merupakan pendekatan paling komprehensif dan konsisten terhadap semua sektor ekonomi, termasuk aliran berbagai jenis energi dan mudah digabungkan ke dalam model ekonometri, simulasi atau optimasi. Kedua, teknik yang sangat cocok untuk analisis kebijaksanaan pada berbagai tahapan. Keunggulan pertama melekat pada analisis input-output, namun pendekatan ini memiliki keterbatasan aplikasi. Pendekatan ini bersifat statik yang berlaku untuk satu waktu tertentu. Keterbatasan ini selanjutnya adalah kebutuhan akan data dasar sektor ekonomi yang luas dan komprehensif. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Kebijakan ketenagalistrikan di Indonesia. A. Kebijakan pemerintah terkait bauran energi dalam sektor ketenagalistrikan. Kebijakan pemerintah mengenai bauran energi, subsidi listrik, dan target pembangunan memainkan peran penting dalam membentuk sistem energi berkelanjutan. Kebijakan ini dirancang untuk mengimbangkan pertumbuhan ekonomi, kelistrikan lingkungan, keekstabilitasan energi. Bagian berikut mengurangkan aspek-aspek kunci dari kebijakan ini. 1. Kebijakan penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik. Pembangun di bidang ketenaga listrikan sampai saat ini masih bergantung pada upaya pemerintah melalui PT PLN selaku badan usaha milik negara yang secara khusus ditugasi untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat. 2. Kebijakan pemanfaatan energi primer. Kebijakan pemanfaatan energi primer untuk pembangkit tenaga listrik ditunjukkan agar pasokan energi primer tersebut dapat terjamin. Untuk menjaga keamanan pasokan tersebut diberlakukan kebijakan domestik, pemanfaatan sumber energi primer setempat, dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Kebijakan pengaman pasokan energi primer untuk pembangkit tenaga listrik dilakukan melalui dua sesi, yaitu pada sesi pelaku penyediaan usaha energi primer dan pada sesi pelaku usaha pembangkit tenaga listrik. Kebijakan di sisi pelaku usaha penyediaan energi primer diantaranya adalah pelaku usaha di bidang energi primer, khususnya batu bara dan gas, diberikan kesempatan yang bersebab luas-luasnya untuk memasuki kebutuhan energi primer bagi pembangkit tenaga listrik sesuai harga dengan nilai keekonomiannya. 3. Kebijakan tarif dasar listrik. Kebijakan pemerintah tentang tarif dasar listrik adalah bahwa tarif listrik secara bertahap dan terancang diarahkan untuk mencapai nilai keekonomiannya, sehingga tarif listrik rata-rata dapat menutupi biaya produksi penyediaan tenaga listrik yang telah dikeluarkan. 4. Kebijakan lindungan lingkungan. Pembangunan di bidang ketenaga listrikan dilakukan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berwarna lingkungan.
untuk kerusakan dan degradasi ekosistem dalam pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan harus dikurangi dengan mengatasi dampak negatif lokal, regional maupun global yang berkaitan dengan produksi tenaga listrik. 5. Kebijakan standarisasi, keamanan dan keselamatan serta pengawasan. Memperhatikan bahwa tenaga listrik selain bermanfaat bagi kehidupan masyarakat juga dapat mengakibatkan bahaya bagi manusia apabila tidak dikelola dengan baik. Maka pemerintah dalam rangka menjaga keselamatan ketenaga listrikan menciptakan standarisasi, pengaman instalasi peralatan dan manfaatan tenaga listrik. Tujuan keselamatan ketenaga listrikan antara lain melindungi masyarakat dari bahaya yang diakibatkan oleh tenaga listrik, meningkatkan keandalan sistem ketenaga listrik, meningkatkan efisiensi dalam pengoperasian dan pemanfaatan tenaga listrik. 6. Kebijakan fiskal atas impor barang modal. Dalam upaya menunjang perkembangan usaha penyediaan tenaga listrik yang berkesinambungan, maka pemerintah memberikan insentif berupa pemberian bea masuk atas impor barang modal pembangunan pembangkit tenaga listrik. Untuk kepentingan umum selalu penerbitan peraturan Menteri Keuangan nomor 154 PMK 011/2008 tentang pembebasan bea masuk atas impor barang modal dalam rangka pembangunan pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah melalui peraturan Menteri Keuangan nomor 128 PMK 011/2009. Kebijakan tenaga insentif fiskal tersebut yang di dalam PMK nomor 154 PMK 011/2010 hanya diberikan kepada pemegang usaha pembangkit yang memiliki kontak dengan PT PLN. Namun dengan melihat perkembangan yang di lapangan, insentif tersebut diperluas menjadi kepada PT PLN, Persero, dan pemegang integrasi yang memiliki daerah usaha serta pemegang usaha pembangkit yang memiliki kontak jual beli dengan PT PLN maupun dengan pemegang terintegrasi yang memiliki daerah usaha. Baik, terima kasih. Tantangan dalam implementasi sektor bauran ketenaga listrikan. Porsi bauran energi baru EBT dalam energi bauran tahun ke tahun 2020 baru 11%, 11,31% atau baru target dari 23% di tahun 2025 ini. Strategi pihak luar diperlukan dan dukungan dapat menargetkan ini. Masih Persia hanya di targetalisasi di kita di 2025. Saya DPR dan berbagai menggugat yang bersidang EBT utama menjadi benar prioritas ini tercermin pada program legislasi Ketua AR Undang-Undang UU yang kita adakan pada tahun ini, kata Sugeng Suparwoto, Ketua USW Republik Indonesia, eksekusi rintangan bauran EBT dalam mencapai bauran nasional 2025 kemarin. Yang virtual, Ketua dari fraksi Nasdem ke bahasa yang merupakan pergigi lagi yang ada dengan pemahaman bersama Indonesia. Dikanokan Sugeng menyambut menyenangkan dari dalam bahasa berpatah didulkan poin mengembangkan EBT dan menentukan Indonesia. Jenderal EBT KE Dadang Kustidiana yang ada salah satu nara uraikan siang titikum yang paling mengembangkan EBT ke Indonesia berkabut energi ke energi baru didukung dengan global dari teknologi dan keekonomian per EBT Gemser Lux baru EBT 2020 lebih 11% 2015 yang baru mencapai 5% tahun. Maka dalam 6 capai bauran ini kelas kira-kira per tahun masih tetap tahun 5 mengerjukan untuk mengerjakan target bauran yang ia sisi dari pelajari meningkat bauran
lebih dari pencapaian banyak dari dukung oleh Nabasi. Kecenderungan program B30 untuk sendiri EBT mendominasi terlalu dari di 2015 kapasitas tahun 2020 kapasitas dapat 2000 MW penambahan EBT. Analisis investasi proyek. A. Penentuan parameter analisis investasi bauran sektor ketenaga listrikan. Investasi cenderung tertarik pada bidang maupun negara yang secara nisbi memiliki risiko yang lebih rendah dan berpeluang memperoleh yang tinggi. Investasi dengan risiko yang tinggi umumnya berkaitan dengan peluang yang tinggi pula atas dasar peluang tertentu. Dapat dihitung peluang keuntungan. Untuk itu, kebijakan investasi dilakukan dengan cara menyempurnakan produk regulasi yang mendorong investasi, pemberian insentif baik fiskal maupun non-fiskal, dan memanfaatkan semaksimal mungkin pendanaan yang bersumber dari dalam negeri dan sumber dari luar negeri. Upaya pemerintah untuk memperkecil investasi sektor ketenaga listrikan dilakukan dengan cara memberikan jaminan kapasitas hukum melalui penerbitan perangkat peraturan perundang-undangan yang menjamin kegiatan pelaku usaha di sektor ketenaga listrikan, menghormati kontak-kontak yang telah disepakati bersama dan menerapkan enforcement. Dalam hak kepemilikan usaha di bidang ketenaga listrikan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal, terdapat beberapa hal yang diatur sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas kurang dari 1 MW modal dalam negeri 100%. Yang kedua yaitu pembangkit listrik skala kecil dengan kapasitas 1 MW sampai dengan 10 MW kepemilikan modal asing maksimal 49%. 3. Pembangkit listrik tenaga panas bumi dengan kapasitas 10 MW kepemilikan modal asing maksimal 67%. 4. Pembangkit listrik dengan kapasitas lebih dari 10 MW kepemilikan modal asing maksimal 90%. 95%. Yang kelima yaitu transmisi tenaga listrik kepemilikan modal asing maksimal 95% dalam kurun maksimal 100% apabila dalam rangka kerjasama pemerintah, swasta, KPS selama masa konsesi. Yang keenam yaitu distribusi tenaga listrik kepemilikan modal asing maksimal 95% dan kurun maksimal 100% apabila dalam rangka kerjasama pemerintah, swasta, KPS selama masa konsesi. Yang ketujuh yaitu konsultasi di bidang instalasi tenaga listrik kepemilikan modal asing maksimal 95%. Yang kedelapan yaitu membangun pemasangan instalasi tenaga listrik atas instalasi penyediaan tenaga listrik kepemilikan modal asing maksimal 95%. Yang kesembilan yaitu pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik atas instalasi pemanfaatan tenaga listrik tenaga tinggi ekstra tinggi kepemilikan modal asing maksimal 49%. Yang ke-10 yaitu pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik atas instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah menengah kepemilikan modal dalam negeri 100%. Yang ke-11 yaitu mengoperasikan dan pemeliharaan instalasi tenaga listrik kepemilikan modal
hasil maksimal 95%. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar. Saya akan melanjutkan pembacaan materi dari teman kelompok saya. Base studi kasus proyek bauran sektor ketenaga listrikan. Bauran bahan bakar pembangkit listrik. Pembangkit bahan bakar batubara tetap mendominasi pada proyek bauran bahan bakar untuk pembakaran nasional, pembangkit PLN dan non-PLN selama rentan waktu 2012 sampai dengan 2035. Pada tahun 2012, baik untuk skenario dasar maupun skenario tinggi, pangsa penggunaan bahan bakar batubara adalah sebesar 54,7%. Kemudian pada tahun 2035, pangsa penggunaan bahan bakar batubara adalah sebesar 70,2% skenario dasar dan 76,5% skenario tinggi. Sebaliknya, pangsa penggunaan bahan bakar minyak dan akan turun drastis menjadi 0,3% skenario dasar dan 0,4% skenario tinggi. Untuk penggunaan bahan bakar gas pada pembangkit, fungsinya pangsanya menurun cukup besar, yakni dari 18,5% pada tahun 2012 menjadi 7,4% skenario dasar dan 6,6% skenario tinggi. Pada tahun 2035 sisanya diisi oleh pembangkit berbahan bakar berbasis CBT. Pangsa penggunaan bahan bakar minyak untuk pembangkit listrik menurun drastis sejalan dengan menipisnya cadangan minyak di perut bumi dan kebutuhan BBM dalam negeri yang terus melonjak. Demikian halnya dengan menurunnya pangsa penggunaan berbahan bakar gas menunjukkan bahwa pasokan gas bumi pada pembangkit listrik kurang optimal. Sementara itu, pembangkit listrik berbahan bakar berbasis EBT pangsanya meningkat, yakni dari 13,3 pada tahun 2012 menjadi 22,1% skenario dasar dan 16,4 skenario tinggi pada tahun 2035. Dampak kebijakan bauran energi terhadap PLTU batubara. Berikut 4 dampak buruk PLTU terhadap lingkungan. 1. Perubahan iklim. PLTU batubara menghasilkan berbagai emisi gas rumah kaca GRK yang berkontribusi besar terhadap pembangkit iklim. Sebagai perbandingan, PLTU batubara dengan kapasitas 1000 MW menghasilkan dampak pemanasan global setara dengan 1,2 juta mobil. Sementara itu, PLTU batubara dengan kapasitas 500 MW rata-rata menghasilkan emisi 3,7 juta ton karbon dioksida, setara dengan menebang 161 juta pohon. Badan Energi Internasional atau IEA melaporkan lebih dari 1/4 karbon dioksida secara global dihasilkan dari PLTU batubara di seluruh dunia. 2. Polusi udara. PLTU batubara menghasilkan berbagai gas yang berbahaya bagi lingkungan sekitar. Berbagai gas berbahaya dan aktivitas PLTU batubara adalah karbon dioksida, sulfur dioksida, dinitrogen oksida, karbon monoksida, dan lainnya. Gas-gas tersebut menimbulkan bahaya bagi kesehatan juga kontribusi terhadap pemanasan global dan perubahan iklim. Di Australia dan China, PLTU batubara merupakan sumber polusi udara luar ruang terbesar. Di India, menurut data satelit, PLTU batubara juga menjadi penyebab utama terjadinya polusi udara di negara tersebut. 3. Pencemaran air. Selain menghasilkan emisi gas yang berbahaya, aktivitas PLTU juga mengeluarkan berbagai zat yang mencemari air. Zat-zat yang dihasilkan dari PLTU batubara seperti merkuri, arsenik, timbal, dan logam berat. Merkuri mencemari air, dapat membuat ikan tidak aman untuk dimakan. Merkuri juga menyebabkan ketidakmampuan belajar, kerusakan otak, dan gangguan neurologis. Arsenik dapat memicu kanker. Timbal dan logam berat yang
terakumulasi di dalam tubuh dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius, termasuk keterbelakangan mental, gangguan perkembangan, dan kerusakan pada sistem saraf. 4. Limbah padat. Selain mencemari udara dan air, PLTU batubara juga menghasilkan limbah padat yang mencemari tanah. Contoh limbah padat dari PLTU batubara adalah fly ash dan bottom ash atau kerap disingkat sebagai FABA. Fly ash merupakan abu terbang berupa butiran halus hasil residu pembakaran batubara, hasil penguraian mineral silikat, sulfat, sulfida, karbonat, dan oksida. Sedangkan bottom ash atau abu dasar adalah sisa proses pembakaran batubara di PLTU yang mempunyai ukuran partikel lebih besar. Komposisi kimia dari bottom ash sebagian besar tersusun dari unsur-unsur silikon, aluminium, besi, zat kapur, magnesium, sulfur, natrium, dan lain-lain. FABA dikategorikan sebagai limbah padat berbahaya dan beracun yang dapat mempengaruhi semua makhluk seperti tanaman, hewan, dan manusia. Baik, mungkin itulah pemaparan materi dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.